Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Betul, ini sudah hampir menjelang akhir tahun ya. Semoga kalian masih sehat-sehat aja dan semoga kita dipertemukan di tahun berikutnya ya. Karena ini bener-bener bakal upload di tahun baru, di akhir tahun, bener-bener di akhir tahun. Insya Allah lah sudah upload itu atau di awal tahun. Jadi semoga kita sehat selalu awal dipertemukan di tahun berikutnya juga. Jadi kenapa jarang upload? Bukan jarang upload sih, sudah seminggu lagi nggak upload. Sorry banget. Ini banyak banget kerjaan, dan nyari waktu juga untuk konten. Tetap bakal tetap konten, nggak apa-apa. Tapi mungkin agak kesendat dikit. Tapi nggak apa. I'm still going to be here, insya Allah. Dan juga ini ada cerita yang benar-benar sudah pengen ceritain dari minggu ini ya sebenarnya. Cuman ketunda lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi cerita ini itu berlatarkan di Kalimantan lagi ya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian serta ke keluarga kalian ataupun orang-orang yang kalian kenal buat support AA untuk melakukan atau membuat video-video seperti ini lagi. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah yang menurut AA menarik banget. Dia itu memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berbalik lagi ke diri kita sendiri. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke ceritanya yang utama hari ini, mari kita seperti biasa ngopi dulu. Halo, what? Kok jauh banget? Bismillah. Kisah kali ini kita dapatkan dari salah satu kawan kita yang kita kasih nama saja Bu Ani. Halo Bu Ani, terima kasih telah memberikan kisah ini kepada kami dan melalui email. Terima kasih juga. Ini ceritanya Bu Ani benar-benar menurut AA menarik banget, yang bisa dikatakan ya menyentuh lah untuk AA juga. Nah tapi beliau ini berasal dari Jawa, namun beliau ini sudah pindah sekarang di Kalimantan. Jadi Wal, kisah ini terjadi pada tahun 2010 silam, di mana Bu Ani ini bisa dibilang hidup di Jawa itu pas-pasan lah. Nah, Bu Ani ini punya kerabat yang kita kasih nama saja Bu Siti, yang setelah merantau ke Kalimantan. Entah di Kalimantan mana, Bu Ani tidak menspesifikasikan di mana Kalimantannya, tapi yang jelas di Pulau Kalimantan lah. Nah, Bu Siti ini telah merantau di Kalimantan dan ternyata sukses, Wal. Mendengar kerabatnya yang sukses ini, Bu Ani pun kepengen nih ikut untuk merantau juga, mengikuti jejak kerabatnya atau Bu Siti ini. Setelah memantapkan tekadnya, beliau pun mulailah untuk menjual aset-asetnya yang ada di Jawa, termasuk rumah beliau. Setelah semua itu pun terjual, beliau pun serta keluarga beliau hijrahlah ke Kalimantan. Sampainya di Kalimantan, Bu Ani pun dicarikan oleh Bu Siti kontrakan-kontrakan lah, dan akhirnya ketemulah kontrakan yang pas. Nah, disitulah Bu Ani dan keluarga kecilnya memulai usaha. Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Rintisan usaha yang dikerjakan oleh Bu Ani, suaminya, serta anak-anaknya membuahkan hasil setelah 7 tahun itu. Akhirnya mereka bisa membeli sebuah lahan di situ. Dan mereka pun membangun rumah sekaligus ruko untuk usaha mereka di situ. Semakin hari semakin jayalah usaha dan rukonya Bu Ani ini. Dan semakin bertambahlah kebahagiaan keluarganya Bu Ani ini. Tapi sejak usahanya Bu Ani ini semakin jaya, Bu Ani ini tiba-tiba sakit. Wow. Nah, penasaran kan kenapa Bu Ani yang awalnya itu baik-baik saja, tiba-tiba kok sakit jatuh? Jatuh sakit. Jadi awal kejadiannya ini Bu Ani itu sedang tidur lah. Tiba-tiba beliau ini mendengar seperti suara benda jatuh atau kayak orang jatuh di atas plafonnya itu. Sontaklah Bu Ani ini kaget dan membangunkan suaminya yang kita sebut Pak Jono lah. Waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Pak Jono pun membangunkan anak-anaknya yang sudah besar serta karyawan-karyawan yang tinggal di rumahnya tersebut. Jadi setelah mereka terbangun semua, Pak Jono pun menyuruh Bu Ani beserta anak-anak yang masih kecil untuk tetap stay di rumah. Pak Jono dan anak-anaknya yang sudah besar pun beserta karyawan-karyawan yang menemani beliau ikut serta untuk mengecek apa sih yang jatuh di plafon tadi itu apa.
Setelah beberapa lama mengitari rumahnya, mengecek sana-sini, tidak ditemukannya seseorang atau apa gitu yang jatuh di atas plafon. Setelah meyakinkan situasi kediaman mereka itu aman, Pak Jono pun menyuruh karyawan serta anak-anaknya untuk kembali beristirahat di dalam. Dan akhirnya Pak Jono dan Bu Ani pun berpikir mungkin itu adalah mimpinya Bu Ani aja gitu. Mungkin cuma mimpi aja. Karena mungkin Bu Ani ini kan kecapean ngurus ruko, ya kan bisa jadi. Nah, selang beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Ani pun mulai sakit-sakitan nih. Jadi waktu itu tuh menjelang maghrib, Bu Ani ini merasa menggigil, kedinginan. Padahal waktu itu cuacanya agak panas. Jadi agak aneh nih Bu Ani kok menggigil gitu kan. Dan beliau ini seperti tidak nafsu makan. Melihat istrinya yang seperti itu, Pak Jono pun membawa Bu Ani ini ke dokter. Setelah diperiksa ke dokter, dites, tensi, dan lain-lain, tes kesehatan Bu Ani ini keluarnya normal-normal aja. Bu Ani nggak ada masalah secara medis. Tapi semakin hari Bu Ani ini makin mengurus. Ya karena mungkin nggak nafsu makan itu ya. Dan makin hari Bu Ani ini keluar masuk rumah sakit terus. Karena tiba-tiba tidak sadarkan diri gitu. Bulan demi bulan kondisinya Bu Ani ini makin payah. Tapi Pak Jono tidak mau menyerah. Beliau pun semangat terus mengantarkan Bu Ani ke orang-orang pintar. Didoa-doain, dikasih air doa. Tapi kondisinya Bu Ani nggak makin membaik, malah makin memburuk. Bahkan nih sampai di tahap dimana Bu Ani ini melihat halusinasi yang aneh, yang bahkan orang-orang sekitar itu tidak melihat. Sampai nih ya Bu Ani ini sering banget berteriak pada malam hari karena melihat sosok-sosok yang sebenarnya nggak ada. Dan itu membuat keluarganya tuh makin sedih ngelihatnya. Sampailah pada suatu hari itu tuh lagi sore lah. Dan waktu itu lagi hujan. Jalanan tuh sepi banget. Di situ ada kai-kai lagi jalan gitu. Dan hujan kan, jadi kai itu tuh menepi ke rukonya Bu Ani dan Pak Jono ini. Numpang untuk berteduh lah. Melihat kai-kai yang duduk di teras tersebut, Bu Ani ini berinisiatif untuk memberikan cemilan-cemilan serta minuman untuk dihidangkan ke kai tersebut. Ya maklum lah melihat kai itu, Bu Ani ini rasanya tersentuh, sedih gitu. Ya mungkin karena Bu Ani ini juga teringat kepada orang tua beliau yang sudah tiada waktu itu ngelihat kai-kai tersebut kan. Jadi hatinya Bu Ani ini tersentuh lah. Jadi ketika menemui kai-kai tersebut, Bu Ani pun mempersilahkan untuk menikmati makanan yang disuguhkannya walaupun ala kadarnya lah ya. Si kai-kai ini pun berterima kasih banget atas hidangannya yang disediakan oleh Bu Ani sama Pak Jono ini. Setelah Bu Ani ini masuk lagi ke dalam rumah, kai-kai ini memberi tahu sesuatu yang menjadi titik terang serta mengejutkan untuk suaminya Pak Jono juga. Si kai-kai ini memberitahukan kepada Pak Jono bahwa, Nak, kenapa wajah bini ikan tuh kayak gelap banar gitu nah? yang artinya ya, nak, kenapa muka istrimu itu kok kayak gelap banget? Sakit kayaknya. Sakit kah dia? Kata si kai itu. Lihat-lihat nih kayak kada wajar muka istri kamu nih. Kayak ada apa gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan kayak kulihat itu muka istrimu tuh kayak nggak wajar gelapnya gitu nah. Kayak ada apa gitu. Jar Sidin. Pak Jono pun agak terkejut nih. Kenapa kayak ini kok tahu kondisinya istriku? Ada apa ini? Akhirnya Pak Jono pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa Bu Ani beberapa bulan kebelakangan nih. Nah singkat cerita, setelah mendengar kisahnya Bu Ani dari Pak Jono, si Kai ini kembali duduk dan diam untuk beberapa saat. Akhirnya Kai ini nyuruh Pak Jono ini untuk mengikuti dia, mengitari ruko. Untung saja saat itu hujan itu udah reda, ya kayak gerimis-gerimis gitu nah. Nah apa yang dilakukan Kai ini agak membuat Pak Jono ini bingung. Karena beliau itu kayak ini ngorek-ngorek tanah gitu, kayak mencari sesuatu. Tapi pas nggak ketemu di lokasi ini, pindah lagi ke lokasi lain. Dan sampailah di tanah belakang rukonya Pak Jono sama Bu Ani ini. Jadi di rukonya tuh kan luas ya tanahnya, di belakang tuh ada tanah lagi. Nah kayak itu lagi ngorek-ngorek dan kayak menemukan sesuatu. Dan ngorek-ngoreknya nih ya, ngorek-ngoreknya tuh bukan kayak pakai apa gitu, langsung pakai jari gitu. Dan tahu nggak Wal?
apa yang ditemukan sama kai-kai tersebut. Nah, hari pun sudah menjelang maghrib. Jadi saat ditemukannya benda tersebut, itu pas sudah menjelang maghrib. Dan apa yang ditemukan adalah seperti bungkusan kecil yang berbentuk seperti pocong gitu. Nah, yang di dalamnya itu ada helai-helai rambut. Kayak buhol gitu nah. Sontaklah kaget Pak Jono ini. Dan akhirnya mereka pun kembali ke depan ruko untuk memberitahukan buhol ini kepada Bu Ani. Jadi setelah diberitahu ini, mereka ini jadi berpikir, mungkin ini adalah suatu media santet yang ditujukan kepada Bu Ani karena ada orang yang iri akan kesuksesannya Bu Ani ini. Berhubung hari itu sudah mau maghrib dan hujan sudah reda pula, si Kai ini berpamitan lah untuk pergi lagi. Pergi ke arah, nggak tahu kemana lah, terserah. Berhubung hari sudah menjelang maghrib dan hujan pun sudah reda, si Kai ini berpamitan lah untuk melanjutkan perjalanannya dia. Si Kai ini pun bilang, kau kada usah lah ikam pikirkan tentang buhul nih lah. Ku bawa aja, ntar ku bakar lah. Ku buang lah, ku musnahkan lah, kata si Kai ini. Bu Ani dan suaminya pun berterima kasih sekali kepada Kai-Kai tersebut. Dan sebenarnya Bu Ani dan Pak Jono ini pengen memberikan Kai-Kai ini sejumlah uang lah atas bentuk terima kasihnya. Tapi Kai-Kai itu menolak. Kenapa? Kai-Kai ini cuma mau bilang gini. Teruslah berbuat baik kepada orang, meskipun kamu nggak kenal. Dan teruslah beribadah, jangan lepas sholat. Karena hanya Allah lah yang melindungi kita. Tak lama setelah Kai-Kai itu memberikan pesan tersebut, Kai-Kai itu pun pamit dan pergilah melanjutkan perjalanannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Gimana cerita kali ini? Menurut AA, banyak sekali pesan-pesan yang bisa didapatkan dari cerita satu ini. Balik lagi ya, ini udah lama banget kita bukan nggak ada pesan sih, aja yang lupa sebenarnya. Cuman pesan di dalam cerita ini menurut AA adalah, ya seperti kata Kai tersebut, kita harus selalu baik kepada orang, mau itu kenal apa enggak. Karena kita nggak tahu, mungkin ada suatu balasan dari Allah yang bisa membantu kita. Terima kasih Bu Ani telah mengirimkan kisah ibu di video kali ini. Terima kasih banget. Semoga Bu Ani sehat-sehat selalu ya. Semoga jaya selalu Bu Ani. Dan bagi kalian yang iri pada suatu orang yang sudah jaya bisnisnya, janganlah iri. Ya iri itu wajar ya, tapi iri itu kita salurkan ke jalur yang lebih positif lagi. Jangan kita itu melakukan kayak ingin menjatuhkan orang tersebut. Nanti juga balasannya bakal ke kita sendiri kan, kalau misalnya kita jahat ke orang. Dan terima kasih juga untuk kalian yang telah menonton video kali ini. Hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, serta orang-orang yang kalian kenal. Dan jangan lupa hit that notification bell serta subscribe lagi ya. Tolong subscribe supaya bisa nge-support AA untuk membuat video-video seperti ini lagi. As always, terima kasih telah menonton. And I'll see you guys in the next ngopi. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. Assalamualaikum.